tayangan lagi ini mengenai pinjam HP tetangga demi belajar online. Langsung saja kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Beginilah kegiatan rutin Nani Yuningsih setiap pagi ketika kedua cucunya hendak belajar jarak jauh. Selama kegiatan belajar dilakukan secara daring, warga Kelurahan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan ini kerap meminjam gawai pintar kepada tetangganya. Selasa pagi, cucunya Randy Putra Prasetyo mengerjakan tugas dari sekolahnya yang dikirim melalui aplikasi. Setiap hari belajar, murid kelas 3 salah satu SD negeri di Kecamatan Tebet ini harus melapor kehadirannya pukul setengah 7 pagi melalui video yang dikirim kepada wali kelasnya. Sementara pukul 8 pagi hingga 11 siang, ia mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bahkan untuk materi pelajaran tertentu, belajar dilakukan secara virtual. Nah, untuk video ini nih Ustazah Syifa ini ada berhubungan dengan apa yang tadi aku tanya sama Ustazah Syifa nih, yang curhatan temen aku juga. Mau minjem takut dinyinyirin, terus nggak enak apa segala macam, takut diomongin gitu kan. Nah, ini nih untuk motivasi buat orang yang akhirnya mau membantu sesamanya. Ustazah, aku mau nanya, ada nggak sih pahala besar atau rezeki yang akan kita dapat kalau kita ngebantu orang lain? Sehingga orang itu akhirnya tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau gitu Ustazah. Silakan Ustazah Syifa. Ya Mas, makasih Mas Wani, para guru saya. Masya Allah pertanyaannya ini sangat luar biasa, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Ada satu ungkapan, ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, unsur akhoka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, bantulah saudaramu, baik dia sedang dalam keadaan ingin berbuat zolim ataupun keadaan sedang dizolimi. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahada nansuru mazluman. Kami bisa membantu orang yang sedang dizolimi, itu sangat mudah. Wa kaifa nansuru zaliman, tapi bagaimana cara kami menolong kepada orang-orang yang mau berbuat zolim? Kok orang mau berbuat zolim malah kita tolong gitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, ta'khudhu fawqa yadaih, halangi dia untuk tidak berbuat kezoliman itu. Jadi Masya Allah, jadi kalau ada tetangga kita, mohon maaf di masa pandemi seperti ini, dia karena tidak punya rizki sampai mencuri, coba kita dekati, kita kelebihan rizki, kita berikan apa yang kurang di rumah. Ada gula enggak, ada beras enggak, ada buat makan enggak sehari-hari, kuota internet ada atau enggak. Kalau tidak ada ya kita kelebihan rizki, kasih rizki sedikit manfaat buat orang tersebut gitu ya. Menafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia, kata Rasulullah. Siapa orang yang menolong seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Jadi Allah angkat juga kesusahan nanti di hari kiamat. Ini kalau mengingat akan hadis dan hal ini, Masya Allah guru-guru saya sekalian, saya ingat sekali dengan kisah salah seorang pemuda yang sangat solih, ini di zaman Sultan Murad. Ya, Sultan Murad ini adalah ayah dari Sultan Muhammad Al-Fatih yang waktu itu bisa menaklukkan Konstantinopel, kalau sekarang itu Turki ya, Turki Utsmani waktu itu. Ya, jadi ada seorang laki-laki, Masya Allah, suatu hari Sultan Murad ini tingkahnya hampir sama dengan Umar bin Abdul Aziz. Senang keluar malam padahal dia seorang pemimpin, raja ketika itu. Keluar malam bersama dua orang penasehatnya tapi dengan pakaian orang biasa. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat apa-apa yang terjadi di masyarakatnya. Karena kalau jadi raja kan gak bisa ngelihat kejadian-kejadian seperti itu. Nyamar jadinya ya. Betul sekali. Dia menyamar berjalan, di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang banyak membawa khomer. Pas sekali di depannya laki-laki itu terpleset, wafat lagi bawa khomer. Kata Sultan Murad berkata kepada para penasehatnya dan orang-orang di sekitar, ayo kita angkat jenazah laki-laki ini, kita sholatkan, kita mandikan, kita kuburkan. Tapi tidak ada satupun masyarakat yang mau mensolatkannya. Kemudian Sultan Murad merasa tercengang, kenapa, apa yang terjadi? Wahai para penasehatku, silahkan bawa jenazah ini ke rumahnya, kita antarkan. Kemudian para masyarakat mengatakan, wahai pemuda tua, laki-laki itu adalah orang yang gemar minum khomer dan orang yang gemar datang ke tempat prostitusi. Ngapain kita sholatin katanya. Akhirnya sampai ke rumahnya, diketuk pintunya, datang istrinya menangis mengetahui suaminya sudah meninggal. Kemudian kata Sultan Murad kepada istrinya, wahai ibu, saya ingin bertanya,
kenapa suami Anda tidak ada yang mau mensolatkan, menguburkan para masyarakat ini? Maka istrinya menjawab, mereka semua telah salah sangka terhadap suami saya. Suami saya itu memang gemar membeli khomer dan datang ke prostitusi. Tapi membeli khomernya dengan tujuan agar tidak ada pemuda yang bisa minum khomer karena khomernya sudah dia borong duluan. Masya Allah. Tapi khomer itu dibuang ke kamar mandi untuk membersihkan kamar mandi. Dia datang ke tempat prostitusi untuk membayar para perempuan-perempuan prostitusi itu. Dia bilang, ada berapa perempuan malam ini? Ada 10 orang. Dia bayar semuanya, jangan kalian menjual diri kalian lagi, pulang. Agar laki-laki yang ada di daerah ini tidak mendatangi tempat-tempat prostitusi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini salah satu cara menghindari seorang dari berbuat zolim adalah kita tolong dia. Dan cara semampu berbuat kita. baik setiap orang beda-beda ya Ustazah. Betul. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Sama-sama Mas. Mungkin saat ini jamaah yang bisa kita lakukan adalah ya kita nggak usah egois lah di saat seperti ini. Kita tolong menolong lah dari kita, keluarga kita, tetangga sampai teman-teman. Insya Allah kalau banyak yang nolong, banyak juga yang tertolong. Bisa nolong sedikit nggak apa-apa. Bisa